Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kacau ya, Sri Mulyani blokir APBN 50 triliun. Akhirnya Airlangga akui untuk anggaran bansos. Ini gimana coba bayangkan begitu kan ya. Akhirnya ketahuan siapa yang membagikan bansos atas nama siapa begitu kan. Kok 50 triliun? Wah, ini kacau begitu. Akhirnya Pak Airlangga mengaku di situ begitu. Jadi ini bagaimana persoalan-persoalan politik hari ini kalau seperti ini terus ya kelakuan-kelakuan mereka ada apa begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya apa yang dilakukan Pak Airlangga begitu kan. Jangan-jangan yang masuk dibagi-bagikan di depan istana itu jangan-jangan masuk ke 50 triliun atau gimana begitu kan. Tapi yang jelas adalah bahwa ya penerima-penerima bansos seperti ini banyak sekali ya yang kemudian tidak tepat sasaran. Maka muncullah spekulasi sana sini dan sebagainya. Artinya masyarakat bisa memahami 50 triliun itu ya angka yang fantastis di situ begitu. Bayangkan 50 triliun. Ini gini gimana begitu? Jangan-jangan ya kata Anies Baswedan benar juga begitu kan ya, bahwa jangan lagi kemudian bansos itu dibagikan di depan istana, dibagikan di jalan, dibagikan apa namanya orang-orang yang kemudian dengan etika-etika seperti itu begitu. Ini gimana coba bayangkan? Padahal kata Anies Baswedan, kalau bagi-bagi bansos sebenarnya ya sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan kebutuhan diri pribadi mereka begitu kan. Ya, kalau kebutuhan para calon ya ini gimana begitu kan ya. Bahkan ya asumsi dari sini sudah bisa terbantahkan bahwa Airlangga minta warga penerima bansos berterima kasih kepada Jokowi 50 triliun. Haha ya. Untunglah Sri Mulyani membekukan atau memblokir ya 50 triliun itu begitu. Jadi ya bisa dikatakan aman sebenarnya begitu. Jadi inilah proses demokrasi hari ini kalau masih menggunakan kata-kata seperti itu agak gimana begitu kan. Nuansa-nuansanya bagaimana ya cara berpikir itu kan secara rasionalitas kita harus memahami betul bahwa bansos itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan dirapel bukan lalu kemudian dirapel 2 bulan dan 3 bulan dan sebagainya begitu. Ini kan gimana coba bayangkan. Kebutuhan masyarakat itu harus 1 bulan menerima 1 bansos begitu kan ya, atau setiap 6 bulan sekali dan sebagainya. Kenapa ini kok dirapel? Itu menjadi pertanyaan penting bagi kita. Kenapa ya istana ya Pak Jokowi begitu hinanya memberikan sembako di pinggir jalan di situ. Nampaknya agak ada tanda-tanda kepanikan yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena nampaknya mereka sudah mulai agak goyah bagaimana untuk bisa memenangkan anaknya. Kan begitu logika masyarakat Indonesia. Jadi bukan ini sah-sah aja atau bagi ini bagi itu begitu kan. Kita lihat saja sebuah realitasnya, bukan soal kebutuhan pribadi untuk bisa berambisi ya atau apa dan sebagainya. Ini kan kacau ya. Bayangkan 50 triliun ya akhirnya Airlangga mengakui anggaran bansos. Sri Mulyani sudah memblokir APBN ini ya. Mari baca komentar netizen. Ketahuan deh katanya. Ini komentar dari netizen. Ada yang berkomentar sangat pedas, Jokowi dan para pembantunya semakin layak untuk dibubarkan karena anggaran negara digunakan Jokowi untuk kampanye anaknya. Benarkah seperti itu? Ngeri ya, ngeri. Bansos terus. Nah, luar Jawa kagak ikutan dibagi apa? Masa banyak di Jawa ya, kagak adil, kagak merata. Semakin yakin bahwa Indonesia itu terdiri di 5 pulau besar, Jawa ya, Jawa. Pulang pulang aja deh katanya. Pak Jokowi sampean tahu enggak ya, sering-sering ya siksa neraka itu pemimpin yang berlakak tidak adil katanya begitu. Itu komentar-komentar dari netizen. Artinya apa? Masyarakat hari ini sudah jelas di situ begitu. Kalau sudah pemimpinnya seperti itu, ngapain kita harus memilih seorang pemimpin seperti itu? Ya keberlanjutan itu samalah dengan polanya dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi saja begitu kan turun ke jalan.
ya memberikan sembako di situ, betapa hinanya sebagai seorang presiden. Kan tinggal ada menteri sosial di situ begitu. Panggil mereka. Tiba-tiba tidak terlibatkan katanya ya. Ini gimana ini ya? Ini agak kacau begitu kan. Dan bahkan ini sudah diakui oleh Airlangga di situ ya. Kalau sudah diakui ini gimana? 50 triliun hancur jum katanya ya. Bahkan ini Sri Mulyani blokir APBN ya 5 triliun akhirnya Airlangga akui untuk anggaran bansos ya. Anggaran bansos saja sudah 50 triliun. Bayangkan, ini angka yang fantastis di situ begitu kan. Angka yang sangat luar biasa di situ. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat bisa memahami begitu kan ya. Ini bukan soal kebutuhan masyarakat tapi kebutuhan mereka sendiri begitu. Bahkan ini mari kita baca ya dari Tempo. Menteri Sri Mulyani Indrawati melakukan ya automatic adjustment ya alias pemblokiran anggaran kementerian lembaga ya pada tahun 2024. Secara keseluruhan, anggaran yang dibekukan Sri Mulyani mencapai 50 triliun. Bahkan penerapan ya automatic adjustment itu membuat ya setiap kementerian lembaga atau lisikan 5% dari total anggaran mereka untuk dijadangkan dan tidak dibelanjakan ya terlebih dahulu. Sehingga ya kalau harus memblokir sebagian dari anggaran yang belum menjadi prioritas dilaksanakan pada awal bulan ya. Sesuai dengan kebutuhan mereka lah begitu kan. Kalau masyarakat menginginkan ya itu ya kenapa harus dirapel sana sini begitu kan kasihan banget di situ begitu. Artinya wajar ya apakah benar juga begitu apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan begitu. Ini kebutuhan ya apakah ini kebutuhan rakyat atau tidak? Kalau bukan kebutuhan jangan lalu kemudian pemerintah lalu memberikan rapel di situ begitu kan. Ya mungkin ya bantuan-bantuan itu ya jangan sampai mengatasnamakan presiden. Apalagi bantuan bansos Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia. Jadi saya kira ya sah-sah aja sebenarnya, tapi kan etikanya kan gimana begitu. Jadi masyarakat harus paham itu. Baru belakangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui kalau pemblokiran 50 triliun anggaran kementerian ya untuk mendanai program bansos. Pemblokiran jadi salah satu sumber pendanaan untuk bantuan langsung tunai ya, mitigasi risiko pangan dan subsidi pupuk. Ini sudah jelas-jelas ya bantuan BLT di situ begitu kan sudah dirapel terus kemudian masih banyak spekulasi yang terjadi selama ini begitu kan ya. Ya bagi rakyat ya sah-sah aja yang menerima itu begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah negara tidak boleh. Lalu kemudian ini apakah kebutuhan rakyat Indonesia atau tidak? Ya kalau ini memang kebutuhan Indonesia ya silahkan begitu kan. Tapi nampaknya ini kan kenapa kok di tahun pemilu begitu kan? Kenapa kok di tahun pemilu bukan di belakangan ini begitu? Ini kan menjadi catatan penting kepada kita. Rasionalitas kita harus berpikir ulang di situ begitu kan. Masyarakat bisa memahami kok hal-hal seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya bantuan-bantuan seperti ini kan sudah kelihatan ya. Mana yang kemudian menjadi prioritas di pemilu, mana tidak. Kenapa tidak selesai pemilu saja? Ini langkah-langkah banyak yang kemudian mengatakan wah ini gimana begitu kan ya. Orang-orang yang tersandra itu justru ya sudah ketahuan mereka begitu. Jadi negara itu bukan semata-mata dijadikan sebagai alat untuk bisa ini bisa itu, tapi bagaimanapun ini untuk rakyat Indonesia begitu kan. Ini harus hati-hati begitu ya. Jadi sudah diakui betul ya bagaimana Airlangga di situ begitu.